komputer. Jadi di sini aku ingin menjelaskan tentang sejarah komputer. Baik, simak videonya baik-baik. Yang pertama, apa pengertian dari komputer? Nah, siapa yang belum tahu tentang apa itu komputer? Nah, bagi yang belum tahu, sini aku jelasin. Jadi, komputer itu adalah sistem elektronik yang terintegrasi, terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna yang saling bekerja sama untuk menerima data secara input, mengolah data menggunakan instruksi atau program tertentu, penyimpanan data, serta menghasilkan output berupa informasi yang berguna. Dalam proses kerjanya, komputer menggunakan Central Processing Unit atau CPU sebagai pusat pengendali yang menjalankan operasi logika dan aritmatika melalui tahap IPOS. Data yang awalnya tidak bermakna diolah secara sistematis sehingga menjadi informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Secara lebih luas, komputer bukannya alat hitung, melainkan teknologi utama dalam sistem informasi modern yang mendukung sebagai aktivitas manusia seperti pendidikan, komunikasi, bisnis, kesehatan, dan pemerintahan. Komputer mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan ketepatan kerja, namun tetap tidak memiliki kemampuan berpikir mandiri karena seluruh operasinya tergantung pada program dan data yang dirancang oleh manusia. Oleh karena itu, pemanfaatan komputer memerlukan pengendalian etika dan tanggung jawab agar memberikan dampak positif bagi kehidupan. Nah, itu dia pengertian singkat dari komputer. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah komputer dan perkembangannya. Nah, sejarah komputer dulunya dimulai dari alat hitung sederhana yang digunakan manusia untuk membantu perhitungan seperti abakus. Seiring perkembangan zaman, komputer berkembang menjadi mesin elektronik yang semakin canggih. Pada generasi pertamanya, pada tahun 1940 sampai 1956, komputer menggunakan tabung vakum yang berukuran sangat besar, boros listrik, dan hanya digunakan untuk perhitungan ilmiah. Dan pada generasi kedua, pada tahun 1956 sampai 1963, tabung vakum digantikan oleh transistor sehingga komputer menjadi lebih kecil dan efisien. Pada generasi ketiga, pada tahun 1964 sampai 1971, komputer mulai menggunakan IC yang membuat kinerjanya lebih cepat dan stabil. Pada generasi keempat, pada tahun 1971 sampai sekarang ditemukan mikroprosesor yang melahirkan komputer pribadi atau PC, laptop, dan smartphone. Saat ini berkembang generasi kelima, yaitu komputer berbasis kecerdasan buatan AI dan teknologi canggih lainnya. Perkembangan ini sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia karena mempermudah pekerjaan, mempercepat penyebaran informasi, dan meningkatkan efisiensi di berbagai bidang. Nah, menarik bukan kita membahas tentang komputer mulai dari pengertiannya, perkembangannya, serta sejarahnya. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila kalian masih ingin tahu tentang komputer, boleh komen ya. Bye-bye.